Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du. Kita akan meneruskan perbincangan tentang kitab hikam. Kali ini kita akan membincang masalah doa. Di dalam runtut ayat mengenai bulan Ramadan, setelah Allah sampaikan tentang kewajiban puasa dan penjelasan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, Allah seakan-akan menyela ayat tentang Ramadan ini dengan ayat doa. Bunyinya, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Artinya kira-kira, dan jika engkau ditanya, wahai Muhammad, tentang aku, sampaikan kepada orang-orang bahwa aku ini dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan orang-orang yang memanggil aku. Falyastajibu li. Hendaklah orang-orang itu senantiasa meminta jawaban dari aku, istijabah, meminta respon dari aku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman, meyakini tentang aku, la'allahum yarshudun, agar mereka segera mendapat pengertian kedewasaan dalam berpikir. Sahabat-sahabat ma'asyiral muslimin, menarik sekali bahwa ayat tentang doa ini disisipkan di bulan Ramadan, tentang atau ayat-ayat tentang kemuliaan bulan Ramadan. Jangan-jangan memang bulan ini adalah bulan yang sangat momentum yang sangat pas ya, untuk komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Dalam ayat sebelumnya Allah itu juga menyampaikan bahwa di bulan ini diturunkan Al-Quran, yang berarti Allah berbicara dengan umat Islam, berbicara dengan makhluknya di bulan ini. Seakan-akan mengabarkan bahwa di bulan inilah saatnya kita banyak doa. Bahwa ayat yang tadi saya baca diartikan bahwa setiap kali berdoa maka Tuhan akan mengabulkan. Jangan diartikan begitu. Menurut saya, istijabah bukan selalu bermakna pengabulan. Pengabulan dalam arti apa yang menjadi kemauan kita harus dituruti. Istijabah artinya adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah janjikan adalah jawaban, bukan pengabulan. Sekali lagi, doa atau ayat tentang doa adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kali kita itu memohon, meminta kepada Allah, maka Allah akan menjawab. Pasti Allah akan menjawab, bukan pasti Allah akan mengabulkan. Dengan menerjemahkan seperti ini, kita tidak kemudian menjadi kecewa ketika doa-doa kita katakanlah tidak atau belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ujian ingin masuk jadi pegawai, tapi kemudian ketika hasil ujian itu keluar, Anda tidak lulus jadi pegawai. Anda tidak bisa mengatakan bahwa doa Anda dikabulkan. Tapi dengan menerjemahkan istijabah adalah jawaban dari Allah, Anda masih menyisakan ruang untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah
tidak selalu harus sesuai dengan selera Anda. Di dalam hikam disebutkan bahwa la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, secara garis besar, jangan kemudian doamu yang kamu sampaikan dengan memaksa itu kemudian tidak kamu dapati sesuai dengan harapanmu. Jangan menjadikan itu sebagai mujiban liyasik, menjadikanmu putus asa, buruk sangka kepada Allah SWT dengan mengatakan, doaku tidak dikabulkan, permintaanku tidak diberi. Jangan begitu. Fahuwa dhamina lakal ijabah, sebab Allah telah menjanjikan jawaban untukmu. Fima yakhtaruhu lak, dengan jawaban yang Ia pilihkan untukmu. Bukan seleramu ya, tapi seleranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fima takhtaruhu lak, bukan sesuai seleramu. Wa fil waqtil ladzi yurid, itu di waktu yang Dia kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada saat yang engkau kehendaki. Bisa jadi ketidaklulusan Anda jadi pegawai misalkan, atau Anda yang berdoa ingin dapat jodoh tapi tidak sampai juga jodohnya, ingin punya anak, belum dikaruniai anak hingga waktu yang Anda inginkan. Bisa jadi memang demikian, karena yang dijanjikan Allah adalah jawaban menurut selera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, dalam hikam kita diajarkan untuk mengenal Allah dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ada anak kecil yang menangis, meminta coklat, meminta permen kepada orang tuanya, meronta-ronta, meraung-raung, menangis, meminta permen. Orang tua tahu bahwa si anak ini giginya sudah habis karena gula-gula. Apakah kira-kira bijaksana bagi orang tua untuk mengabulkan permintaan si anak dengan diberi permen atau coklat? Tentu saja tidak. Orang tua kemudian melihat anak yang meronta-ronta minta permen, berkata kepada si anak, "Nak, jangan permen, kita beli biskuit aja, mainan ini saja ya." Akhirnya si anak diberikan mainan, bukan diberi permen. Saudara, pemberian mainan atau pemberian biskuit, apakah itu bentuk dari pengabulan dari permintaan si anak atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, diberi biskuit adalah bentuk dari pengabulan Tuhan, meskipun itu bukan selera anak. Tapi sebab orang tua telah mengetahui apa yang terbaik bagi si anak. Banyak sekali doa-doa kita ini yang bisa jadi jika dikabulkan justru membahayakan. Terkadang doa kita tidak dikabulkan sesuai dengan selera kita, sepertinya kita ditolak, permintaan kita tidak diberi, namun sejatinya itu adalah pemberian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang meminta jadi pegawai tadi tidak meluluskannya jadi pegawai, sebab Allah sudah tahu jika dia jadi pegawai akan celaka. Bisa jadi orang yang berdoa ingin menikah dengan seseorang yang ia cintai tidak dikabulkan oleh Allah, pernikahannya gagal, seakan-akan ini adalah penolakan, tapi sebenarnya
di balik penolakan itu ada ilmu Allah, bahwa jika pernikahan itu diteruskan bisa jadi akan membahayakan. Ada orang yang ingin punya anak, Allah lebih tahu, bisa jadi dia tidak diberi anak lebih baik daripada dia diberi anak yang nanti akan menjadi anak yang durhaka. Saudara, teman-teman, berdoalah untuk mendapatkan respon dan jawaban dari Allah, bukan untuk memaksakan kehendak kita. Hubungan dengan Allah adalah hubungan akhlak, hubungan adab. Allah ingin kita menunjukkan kelemahan kita, kebutuhan kita kepadanya, bukan untuk mengguruinya tentang apa yang baik dan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.